ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman. Dan sungguh Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa yang tadi sama-sama kita simak, yang dibacakan dengan merdu oleh Ustazah Kaila adalah surah Al-An'am ayat 165. Saya tadi sudah membacakan terjemahannya, mari sama-sama kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Aji Nugroho. Fadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pagi yang indah kita mendengarkan lantunan ayat yang sungguh merdu sekali, menyentuh relung-relung yang ada dalam hati kita, sekaligus mengingatkan kita akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sebagai makhluk yang istimewa. Bagaimana bisa dikatakan istimewa? Di saat Allah menciptakan makhluk lain yang istimewa, Allah memberikan bentuk yang istimewa lagi di antara makhluk yang lain yang namanya adalah manusia. Kenapa begitu? Karena manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk yang diciptakan daripada makhluk sebelumnya. Malaikat bisa taat dan dia tidak bisa berdosa karena malaikat tidak memiliki sifat yang melekat dalam diri manusia. Apa itu wujudnya? Salah satu di antaranya adalah hawa nafsu. Oleh karena itulah kita diingatkan dalam ayat ini, khususnya dalam surat Al-An'am ayat 165. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan dalam surat tersebut, salah satu di antaranya adalah Allah telah menjadikan kita makhluk yang istimewa sehingga kita bisa menempati tempat yang istimewa. Yang disebut dengan istilah bumi, di mana kita bisa tinggal dan menghirup udara yang sangat sejuk sekali yang bernama oksigen. Kalau kita melihat alam yang lain mungkin kita akan kesulitan menemukan hal yang sama dengan bumi ini. Berapa banyak astronot pergi ke luar negeri untuk mencari sesuatu yang sama dengan bumi, tapi dia tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena bumi adalah tempat yang istimewa dan ditempatkan di dalam bumi ini adalah makhluk istimewa. Salah satu di antara adalah kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga keistimewaan ini menyebabkan kita yang berasal dari surga dan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Amin. kecuali yang tidak mau. Siapa itu? Mereka yang mengatakan iman tapi merusak keimanannya. Saya teringat salah satu kata Nabi, aksaru munafiki min ummati qurra'uha. Kebanyakan orang munafik dari umatku rata-rata para pembaca Al-Quran. Tahu dalilnya, tapi masih melanggar apa yang Allah perintahkan. Dilarang untuk merusak, masih saja merusak. Inilah yang kemudian menjadi sebuah iktibar. Di dalam ayat ini keistimewaan itu diwujudkan, kita menjadi khalifah. Khalaif adalah jamak daripada khalifah. Pemimpin-pemimpin yang ada di bumi adalah orang yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini
sehingga bumi ini menjadi tempat yang representatif untuk kehidupan manusia. Tapi yang menarik, tanggung jawab itu seiring dengan sifat manusia yang serakah dan tamak, dia meninggalkan amanah dan cenderung untuk memperkuat hawa nafsu dan kemudian merusak ekosistem yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, mulailah terjadi pencemaran, mulailah terjadi polusi akibat daripada ulah tangan manusia. Maka dalam ayat yang lain diterjemahkan, Dzoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya daratan dan lautan itu akibat ulah tangan manusia. Sebagaimana yang terjadi pada umat sebelumnya. Oleh karena itulah kita diminta untuk kembali kepada Allah. Salah satu perwujudan kembali itu, mari kita kembali untuk merawat alam semesta ini sebagaimana Allah memberikan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah juga memberikan sebuah informasi yang menarik. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din. Allah itu meninggikan derajat antara satu dengan yang lainnya. Kalau saya terjemahkan dalam kalimat yang sederhana, bahwa manusia itu diskenario oleh Allah menjadi makhluk yang berbeda-beda, tidak sama. Mulai dari sisi pendapatan, mulai dari sisi penghasilan, mulai dari sisi kehidupan, semuanya berbeda-beda agar hidup ini senantiasa dinamis. Tapi yang menarik, setiap amanah yang diberikan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika orang itu akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tertarik ketika Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Ketika dia naik ke surga, apa kata Nabi? Ittola'tu alal jannah fawajadtu aksaru ahliya al-fuqara. Ketika aku naik ke surga, aku mendapatinya penghuni surga itu kebanyakan orang miskin. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak ada yang ditanya oleh Allah. Hartamu dari mana? Saya enggak punya harta Allah. Rezeki zakatmu bagaimana? Gimana saya bisa zakat? Ya Allah, saya harta saja enggak punya. Oleh karena itu, ini bukan memotivasi untuk menjadi miskin, bukan. Ini paling tidak menjadi iktibar bagi kita semua. Setiap harta yang melekat di dalam diri kita, itu akan menjadi pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menarik dalam hadis yang lain, salah satu doa yang tidak pernah tertolak adalah doanya pemimpin yang adil. Orang kaya yang hobi menginfakkan hartanya adalah menjadi kunci di mana dia sudah menjadi malaikat, berperan menjadi tangan panjang Tuhan untuk memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain. Maka meningkat tingginya derajat seseorang, barangkali itu adalah bagian daripada doa orang lain. Barangkali itu menjadi fitnah dunia yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka proses inilah yang kemudian menyebabkan terkadang orang itu merasa sombong karena harta yang dimilikinya. Terkadang orang itu merasa berbeda dan memiliki sesuatu yang harus dihormati daripada orang lain. Layaknya dia adalah penguasa kehidupan orang lain. Inilah cara ciri khas yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam dosa yang besar. Salah satu di antaranya adalah merasa istimewa daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka dalam ayat ini dijelaskan, liyabluwakum fi ma'atakum. Ini memberikan informasi bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh kita ini bagian daripada ujian yang Allah berikan yang nantinya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kesimpulan bagi kita semua, siapkah kita untuk menjadi orang-orang yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan yang melekat dalam diri kita. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lain, kalau kita cermati di dalam surat Al-A'raf ayat 5-6, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Kalau di dalam ayat ini Allah memberikan kita sebuah deskripsi sederhana. Salah satu di antaranya, manusia yang baik adalah manusia yang tidak pernah melakukan kerusakan di alam semesta ini. Karena apa? Di dalam ayat ini ada 4 informasi yang ingin diinformasikan oleh Allah. Yang pertama, larangan untuk melakukan sebuah kerusakan. Karena kerusakan itu dibuat oleh manusia dan akan kembali kepada manusia. Maka definisi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia. Kalau seandainya dia hidup di lingkungan yang buruk, maka dia akan tumbuh menjadi manusia yang buruk. Dalam istilah itu muncul sebuah kalimat, al-insan ibnu al-bi'ah. Manusia itu adalah anak lingkungan. Maka lingkungan yang baik akan menjadikan manusia itu menjadi pribadi yang baik, dan lingkungan yang buruk akan menjadikan manusia itu menjadi orang yang buruk. Sehat dan tidaknya seseorang tersebut tergantung
atau berkaitan, tergantung dengan lingkungan yang dia tinggali. Iya. Inilah yang kemudian menjadikan kita introspeksi. Kata Allah dalam kalimat ini, ba'da islahiha. Kalimat islahiha ini apa? Dulu pernah rusak, Allah telah memperbaikinya. Sekarang jangan dirusak lagi dong. Iya. Kalau seandainya dirusak lagi, itulah akibat ulah tangan engkau. Dibikinkan sanitasi untuk peredaran air, supaya air hujan itu masuk ke lubang itu, ditutup alasannya untuk tempat parkir. Mohon maaf, betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Jahat apa jahat? Jahat. Loh ini salah satu fakta yang ada, yang pernah kita lihat dan mungkin terjadi dalam lingkungan kita. Untuk melebarkan jalan, tapi lupa bahwa jalan tersebut adalah bagian yang akan dilewati oleh alam yang lain. Salah satu diantaranya adalah air yang turun dari langit dan akan dimasukkan ke dalam lewat tempat-tempat yang telah disediakan. Iya. Maka boleh menutup asal jangan merusak ekosistem. Salah satu diantaranya adalah mungkin memberikan tempat-tempat di mana air itu masih tetap bisa mengalir dan tidak berhenti di tempat yang akan merusak. Salah satu diantaranya adalah jalan raya. Diperbaiki, rusak kembali. Diperbaiki, rusak kembali. Siapa yang merusak? Bukan Allah, tapi manusia. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai Haji. Sama-sama, Kiai. Beliau pas sekali kalau membahas Al-Quran, Ibu, karena beliau juga ahli tafsir. Terus juga beliau ini tafsirnya ini juga tafsir Tarbawi ya. Nah ini biasanya pendekatannya ini tematik nih, metodenya maudhu'i. Nah, jadi pembahasannya cukup dalam dengan beliau. Silakan yang mau bertanya kepada guru kita, Kiai Haji Nugroho, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Stiani ingin bertanya, bagaimana tanggapan Islam terhadap pengendara motor yang asapnya mengganggu pengendara lain dan bagaimana cara terbaiknya untuk menegurnya? Bentar Bu, bentar. Ini pengendara motor yang asapnya mengganggu pengendara lain. Yang lebih parah Bu, pengendara motor yang asap motor dan asap rokoknya mengganggu pengendara yang lain. Kadang-kala gitu, itu lebih parah. Silakan, terima kasih banyak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menarik, saya kira kebisingan, polusi itu terjadi akibat lagi-lagi adalah manusia itu sendiri. Saya ingin, karena tadi disinggung tentang pendidikan, ada 3 teori yang menarik ketika berbicara pendidikan. 1, pewarisan ilmu pengetahuan, bahwa suara bising itu mengganggu orang lain, perlu itu diterjemahkan kepada masyarakat supaya tidak salah. Bagaimana dia merepresentasikan apa yang harus dia miliki dan supaya tidak mengganggu orang lain. Bising itu untuk diri sendiri tidak masalah, tapi bagi orang lain sudah mengganggu. Yang kedua, pewarisan nilai-nilai. Nilai-nilai itu adalah salah satu karakteristik yang ada di bangsa kita. Sopan, santun, dan tidak mengganggu, tidak berisik adalah bagian yang melekat. Sehingga ingin saya terjemahkan adalah saat ini banyak orang melupakan nilai-nilai tersebut. Sehingga ketika dia melupakan nilai-nilai tersebut berakibat bahwa orang tersebut menjadi orang yang hidup di dunianya sendiri, bukan di dunia dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, pewarisan kebudayaan. Budaya kita adalah budaya bangsa yang mampu menghargai orang lain. Ketika seseorang tersebut berbuat yang tidak mampu menghargai orang lain, sungguh ini perbuatan yang menurut kacamata sosial adalah perbuatan tercela, yang harapannya orang semacam ini akan mendapatkan sesuatu yang buruk mungkin bagi dirinya sendiri dan tidak mengakibatkan bagi orang lain. Maka dari sini yang ingin disampaikan kepada orang yang telah berbuat semacam itu, pertama, kita teringat dalam sebuah hadis yang mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Maka orang yang sudah menasihati orang lain sesungguhnya dia sedang menjalankan agama. Masya Allah. Maka jangan pernah lelah untuk menasihati orang lain. Karena dengan nasihat itu jangan-jangan engkau akan masuk surga dengan nasihat yang pernah engkau sampaikan. Ya Allah. Jangan pernah, saya ulangi lagi. Jangan pernah berhenti untuk menasihati orang lain. Karena ketika engkau menasihati orang lain, sesungguhnya engkau sedang menjalankan agama. Jangan-jangan perbuatan itu adalah bagian wasilah kita ini akan masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Baik, alhamdulillah.
Terima kasih banyak Kiai. Jadi solusinya orang yang naik motor ini gimana Kiai? Jadi kalau naik motor asapnya merugikan yang lain ya, bisingnya juga dengan apa yang disampaikan Kiai juga harus peduli terhadap sesama ya. Gitu mungkin bisa cek asap knalpotnya, emisinya. Kedua juga sekarang lagi ngetren suara knalpot itu ya trung tung 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 tung. Motor trung tung. Ya, itu coba di ini memang ngetren tapi jangan sampai ngeganggu. Orang kayak tadi ada 3 nilai yang harus kita jaga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kiai bisa meresap dalam diri kita dan sadar bahwa kita juga punya akar budaya yang cukup bagus kok, yaitu saling menghargai terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tentunya kita akan belajar membaca Al-Quran bersama dengan guru kita Kiai Munawir Ngajir. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.